Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Junaidi Julian. Siang ini saya akan membacakan berita. Keluarga Pina merasa janggal, polisi gugurkan 2 DPO usai tangkap Peggy. Kuasa hukum keluarga Pina Cirebon, Putri Maya Rumanti menilai adanya kejanggalan terkait digugurkannya 2 nama yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Pina dan Egy di Cirebon. Kedua nama yang digugurkan polisi adalah Andi dan Dani. Kedua nama itu digugurkan tak lama setelah polisi berhasil menangkap Peggy Setiawan alias Perong dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Pina Cirebon. Ada kejanggalan di dalam pernyataan yang kami dengar hari ini, bahwa kenapa kok hanya satu yang dinyatakan benar itu DPO. Lah, yang 2 kemana? Kata Putri dikutip dari CNN Indonesia TV, Senin 27 Mei. Ia mengatakan di dalam putusan pengadilan, jelas dinyatakan ada 3 nama DPO, yakni Andi, Dani, dan Peggy. Putri pun mempertanyakan hilangnya nama Andi dan Dani. Putri mengaku ingin mengkonfirmasi langsung hal itu kepada penyidik. Namun kata dia, pihak keluarga tidak diberi ruang. Kami sebenarnya ingin sekali konfirmasi hal tersebut, tapi kami tidak diberikan ruang. Kami agak bertanya-tanya curiga. Ada apa ini? Kami ini kan pihak korban yang mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam hal proses penyidikan. Tapi kami sendiri tidak diberi ruang, tidak diberikan kesempatan untuk bicara dengan penyidik, katanya. Terlepas dari kejanggalan-kejanggalan itu, Putri juga menyebut pihaknya mengapresiasi keberhasilan polisi menangkap Peggy. Dia menyebut keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum di kepolisian, termasuk soal sosok Peggy yang oleh sebagian pihak diragukan terlibat di kasus Pina. Tentunya kami harus mendukung apa saja yang dihasilkan dari penyidikan. Dibilang percaya atau tidak, tentu kami kembali kepada hasil penyidik. Karena yang melakukan pemeriksaan, penangkapan, mengumpulkan barang bukti, alat bukti dan lain sebagainya yang bisa mengerucut pada Peggy adalah kepolisian, kata Putri. Tentunya kami mempercayai hal tersebut karena sudah dilakukan rilis. Kalau kemarin kami belum mempercayai karena belum mendengar secara langsung rilis yang diberikan Polda Jabar, imbuhnya. Putri pun menilai bantahan yang keluar dari Peggy terkait keterlibatannya di kasus pembunuhan Pina Cirebon sebagai hal yang wajar. Perihal itu sah-sah saja dilakukan oleh dia untuk pembelaan, karena yang namanya penjahat atau pelaku kejahatan kalau mengakui secara langsung ya udah nggak sulit kita mengungkapnya, ujar Putri. Namun kami mau memastikan juga bentuk keyakinan dari kepolisian terhadap penangkapan Peggy dan kenapa 2 DPO bisa hilang. Tapi kami tidak bisa mengkonfirmasi itu, kata Putri. Sebelumnya, polisi menyebut dari hasil penangkapan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan menunjukkan tidak ada lagi DPO dari kasus pembunuhan Pina dan Eki di Cirebon. 2 orang yang sebelumnya masuk dalam DPO yakni Dani dan Andi dinyatakan gugur. Polisi beralasan 2 orang yang masuk DPO itu hanya keterangan dari para pelaku sebelumnya yang tidak dapat dibuktikan. Dari hasil penyidikan, DPO hanya 1. 2 nama yang disebutkan hanya asal sebut berdasarkan keterangan dari para terpidana lainnya, kata Direktur Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Ia mengatakan dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus Pina Cirebon berjumlah 9 orang. Berita selanjutnya. Alasan polisi gugurkan 2 status DPO Dani dan Andi di kasus Pina. Polisi mengungkapkan alasan menggugurkan 2 status DPO dalam kasus pembunuhan Pina dan Eki di Cirebon
usai penangkapan Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan. Polisi mengatakan 2 orang yang masuk DPO itu hanya keterangan dari para pelaku sebelumnya yang tidak dapat dibuktikan. Dari hasil penyidikan, DPO hanya 1. 2 nama yang disebutkan hanya asal sebut, berdasarkan keterangan dari para terpidana lainnya, kata Direktur Direskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan di Polda Jabar Minggu 26 Mei. Surawan menyebut dengan ditangkapnya Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan, total pelaku pada kasus Pina Cirebon ini kini berjumlah 9 orang. DPO hanya 1, PS atau Peggy Setiawan, ini katanya. Namun demikian, Surawan mengatakan tidak menutup kemungkinan jika nantinya ada fakta pelaku baru di luar mereka yang sudah diamankan, penyidik siap lakukan pendalaman kembali. Polda Jabar sebelumnya telah mengeluarkan DPO terhadap 3 tersangka pembunuhan Pina Cirebon. Ketiga DPO itu diantaranya Peggy alias Peron, Andi, dan Dani. Namun status DPO Dani dan Andi digugurkan usai penangkapan Peggy. Penangkapan Peggy alias Peron juga menjadi sorotan publik, sebab ciri-ciri yang dikeluarkan dalam DPO dengan Peggy yang dikeluarkan berbeda. Di DPO disebut Peggy memiliki rambut keriting, sementara saat ditangkap Peggy memiliki rambut lurus. Sementara saat dilakukan konferensi pers kasus penangkapan tersebut, Peggy berulang ingin menyampaikan sesuatu ke media, namun tak diizinkan polisi. Ia terlihat beberapa kali menggelengkan kepalanya saat polisi menyebut peran Peggy saat mengeksekusi Rizky dan Pina. Bohong, ungkap gestur bibir Peggy. Itulah 2 berita kita siang ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.